Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di SMA Negeri 1 Kisamilir dan insya Allah penuh barokah ini. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Rusmida SPDMM. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tetap puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bersama di ruangan ini dalam rangka menyaksikan paparan dari Pak Febri Aryansah tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang insya Allah akan sebentar lagi dia paparkan kepada kita semua. Salawat serta salam juga tanpa hentinya kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Terima kasih kepada Pak Febri. Harapan saya apa yang diperoleh dari proses pembelajaran di CGP Angkatan 11 ini bisa ditularkan dengan rekan-rekan kerja yang ada di SMA Negeri 1 Kisam Ilir ini. Dan harapan saya nanti pada angkatan selanjutnya di CGP yang dibuka oleh Kemendikbud akan ada lagi guru-guru SMA Negeri 1 Kisam Ilir yang bisa lolos dan menjalani pendidikan di CGP ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya pemaparan materi dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh pemateri kita pada pagi hari ini, Pak Febri Aryansah. Pada Pak Febri dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Kisamilir, Ibu Rusmida SPD MM yang telah memberikan waktu dan tempat untuk saya memaparkan tentang budaya positif. Terus terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kisamilir yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan saya memaparkan tentang budaya positif ini. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Febri Aryansah, SPD. Walaupun kita sudah kenal, wajib ini syaratnya untuk memperkenalkan. Saya CGP Angkatan 11, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Maluku Selatan. Di sini yang akan saya paparkan yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya dapat di CGP. Yang pertama, sebelum kita memulai materi, kita harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Di sini ada 3 kesepakatan kelas, tapi yang sudah saya isi itu 2. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, hadir seutuhnya. Yang ketiga, Ibu Bapak boleh menambahkan apa? Maksud dari saling menghargai di sini, pada saat ada yang berbicara atau ada yang menyampaikan pendapat, itu kita mendengarkan, jangan sampai menyela. Terus yang kedua, hadir seutuhnya, maksudnya jangan hanya raga,
tapi jiwa juga. Jadi cuma jangan hanya tubuh yang di sini, tapi pikiran kemana-mana itu jangan. Jadi pikiran juga harus fokus di sini. Untuk kesepakatan ketiga, ada yang ingin menambahkan? Pak dari Pak Ad ya. Mungkin bisa ditambahkan efisiensi waktu. Di waktu ya. Di efisiensi artinya pemanfaatan waktunya ya. Oke. Langsung saja. Materi hari ini ada 6. Yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat posisi kontrol guru. Yang kelima keyakinan kelas. Dan terakhir segitiga restitusi. Sebelum kita memulai, kita melakukan permainan sedikit. Ini permainan ini sebelum kita mulai, permainannya menebak gambar hewan. Hewan apakah saya? Ini kira-kira ini ada tubuh besar. Apa bu ini? Ada yang lain? Gajah ya, sepertinya gajah. Yakin gajah? Kita coba lihat. Oh, salah rupanya, bebek. Bebek. Nah, itu kan. Baru percobaan pertama. Kita coba yang kedua. Kira-kira ini apa? Ayam atau burung bu? Perhatikan dulu. Pak, apa Pak? Atau Pak Cep? Burung atau ayam? Monyet. Kita coba ya. Oh, benar kata Ibu Mary, monyet. Iya benar. Sangat benar itu, monyet. Tapi kayaknya simpanse sebenarnya. Iya. Iya. Kita coba pertanyaan yang gambar ketiga. Nah, kira-kira ini apa nih? Kucing atau anjing ini? Ibu. Apa? Harimau. Ibu Kepsek. Kira-kira apa ini bu? Kucing atau anjing bu? Pak Jack. Harimau. Singa. Oke, kita coba. Oh, ayam rupanya. Salah semua. Kurang beruntung. Masih ada 2 gambar lagi. Nah, ini kisi-kisinya hewan tercepat di darat. Letaknya di benua Afrika. Kira-kira apa? Hah? Ular. Iya. Ular bisa jadi ular. Kita tidak tahu. Pak ya, mohon Pak. Iya. Cita ya. Ya kita coba. Ya. Oh, burung elang. Burung elang, salah semua ya. Ini pertanyaan terakhir. Nah, kira-kira ini apa ini? Berarti pala singa. Apa? Pala itu tadi tuh. Pala singa. Kita coba, benar. Wah, benar sekali kayak sebelum dulu. Sama hewan ini. Iya, benar. Waduh, ibu ini sepertinya sering nonton TikTok kayaknya ya. Nah, terima kasih itu eksplisit sebentar ya. Hanya sekilas sebagai perenggangan biar tidak terlalu tegang. Sebenarnya yang tegang itu bukan Bapak Ibu, tapi saya sendiri ya. Oke, lanjut ke materi pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu sebenarnya ada yang sudah kita terapkan, tapi kita tidak sadar. Hanya kata-katanya saja yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi ada kata-kata berdiferensiasi. Diferensi adalah kata-kata yang berasal dari Inggris, artinya different.
yang berarti tidak sama atau berbeda. Maksudnya tidak sama di sini, tidak sama atau berbeda di sini tentang kemampuan siswa, pola pikir siswa, karena mereka dididik di tempat yang berbeda-beda. Ada yang berbeda suku, ada yang berbeda agama, tapi di sini kita mencoba untuk meratakan, mensamaratakan mereka, jangan membedakan mereka. Di sini pembelajaran berdefinisi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Dalam praktiknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran berdefinisi dapat diterapkan hampir pada semua mata pelajaran. Contoh, pembelajaran proses dapat dilakukan dengan membedakan cara guru menyampaikan materi atau memberikan instruksi kepada siswa. Proses ini bisa dilakukan dengan mengacu pada gaya belajar masing-masing siswa, misal gaya belajar visual, auditor, atau kinestetik. Maksudnya di sini, jadi kita memanfaatkan, Bapak Ibu, yang memanfaatkan fasilitas apapun yang ada di kelas. Sumber itu tidak hanya di satu, hanya di buku saja, tapi boleh cari di internet dan menyesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Jangan memaksakan. Kalau anak-anak kita belum tersedia internet, jangan memaksakan mereka untuk itu, karena jangkauannya tidak bisa ya. Contoh pembelajaran berdiferensiasi. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran adalah ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat menjangkau isi kurikulum. Maksudnya di sini beragam cara, itu metode yang digunakan dan media yang digunakan. Kita guru dituntut untuk sekreatif mungkin dalam proses pengajaran, penyampaian pembelajaran. Selanjutnya, guru memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide. Serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Maksud yang di sini kegiatan yang masuk akal, misal pelajaran biologi. Guru biologi, kalau sekolah kita ibu tantri, itu ibu tantri mengajak siswanya keluar kelas, lanjut melihat ekosistem yang ada di lingkungan mereka, di lingkungan kelas yang sudah ditandai untuk mereka, terus masuk kembali ke dalam kelas, mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Itu yang pelajaran yang masuknya di sini masuk akal. Oke. Untuk materi kedua yaitu disiplin positif. Sebenarnya disiplin positif sudah Bapak Ibu kita terapkan ini, sudah. Tapi ada yang belum, ada yang sudah. Sebagian sudah kita terapkan. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berberdaya anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan godaan, sokokan, atau hadiah. Disiplin positif merupakan pendekatan tetap memperhatikan hak-hak anak untuk berkembang dengan sehat, mendapatkan perlindungan dan merasa nyaman untuk terlihat dalam proses disiplin. Jadi dalam disiplin positif ini kita sebagai guru dituntut untuk membuat anak itu disiplin tanpa harus mengancam, tanpa mereka takut akan hukuman atau karena diiming-imingi. Jadi sebenarnya sudah ada yang kita terapkan, tapi kita tidak sadar. Tapi ada juga yang belum kita terapkan. Ini kita terapkan sesuai dengan kultur budaya masing-masing, karena setiap tempat itu tidak bisa diterapkan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah.
Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin di sini siswa diharapkan dengan kesadarannya diri untuk melakukan disiplin tanpa harus pengancaman, penghukuman. Jadi siswa itu kedepannya dia harus sadar kalau telat itu merugikan dirinya sendiri. Kalau dia telat, ya positif, mata pelajaran akan berkurang tanpa harus takut akan ancaman dari akibat yang dilakukannya. Kita contohkan kalau di rumah, kita sebagai orang tua mendidik anak kita itu dari sholat ya. Sholat itu dampaknya tidak kelihatan saat ini, tapi kedepannya mungkin kita selesai masa kontrak kita di dunia yang selesai baru ketahuan dampaknya. Jadi dia harus sadar sendiri tanpa orang tua harus memarahi dan menuntut. Dia harus sadar. Jadi bangun tidur dia langsung sholat. Kesadaran sendiri. Cara penerapan disiplin positif ada 5. Yang pertama, membuat aturan dan kesepakatan bersama. Yang kedua, tetapkan konsekuensi. Yang ketiga, memberi pujian. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Yang kelima, jadi contoh yang baik. Kita yang pertama dulu ya. Membuat aturan dan kesepakatan bersama. Jadi kita ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu wali kelas, tidak juga wali kelas, sebenarnya juga seluruh guru mata pelajaran bisa juga ya. Membuat aturan dan kesepakatan bersama. Jadi kita dan siswa membuat peraturan dan kesepakatan bersama-sama dengan siswa. Contoh, saya contohkan dulu. Kita memberikan kompelan kepada anak-anak, coba peraturan yang menurut kamu yang jangan sampai dilanggar, yang bisa kita terapkan di kelas. Sudah mereka buat, mereka kumpulkan, kita koreksi bersama-sama. Yang bisa diterapkan di kelas, kita jadikan peraturan kelas. Itu buat aturan dan kesepakatan bersama. Yang kedua, tetapkan konsekuensi. Tetapkan konsekuensi di sini. Jangan kita yang menetapkan, tapi siswanya. Biar kesadaran siswa sendiri. Jadi misalkan mereka telat, apa konsekuensinya pada dirinya? Mereka dengan senang hati nanti kalau konsekuensinya itu ambil sampah. Mereka kalau sudah telat, langsung konsekuensinya langsung ambil sampah sendiri, tanpa harus diperintah. Itu ya. Yang ketiga, memberi pujian. Jadi apabila siswi-siswinya sudah menjalankan penerapan disiplin positif, kita sebagai guru jangan sungkan-sungkan untuk memberi pujian. Ya saya contohkan saja, misalkan si A ini sudah menjalankan disiplin positif, kita bilang, wah kau gantengnya nak, gantengnya kalau kau rajin ini, disiplin ini, pasti banyak cewek-cewek yang serang kau. Nah itu kan sebagai bentuk pujian Bapak Ibu ya. Jangan suka-suka memberikan pujian. Memberikan pujian itu membuatkan motivasi anak itu semakin meningkat. Terus yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Jadi kita dituntut untuk menjalin komunikasi yang baik, tidak hanya sesama guru, tetapi dengan siswa juga. Contoh yang barusan Ibu Mary terapkan itu komunikasi ya, dipanggil, saling membuat komunikasi. Kenapa nak ini melakukan ini? Kenapa telat? Itu komunikasi. Kalau komunikasi kita tidak baik dengan siswa, informasi itu akan terputus-putus. Dan yang kita dapat juga bingung ini, benar tidak informasi ini? Tapi kalau komunikasinya baik, insya Allah dengan siswa akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, jadi contoh yang baik. Ya jelas, kita guru ini harus menjadi contoh yang baik untuk siswa. Kalau kita pengen anaknya disiplin, contoh itu tidak telat datang, kita sebagai guru harus datang lebih telat lagi, lebih cepat ya. Iya jam 9 ya Bu Mary. Oke. Ini contoh dari disiplin positif yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Tidak semuanya yang harus dibaca ya. Yang pertama, membuat aturan yang jelas dan konsekuensi di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah. Ini masuk yang di pertama tadi.
Yang kedua, memberikan bimbingan positif dan pada siswa daripada yang memberikan hukuman. Nah, yang dilakukan Ibu Mary barusan. Yang ketiga, memberikan pelatihan atau program untuk melakukan pengembangan keterampilan sosial. Contoh seperti keterampilan empatik, komunikasi, dan resolusi konflik. Yang keempat, memberikan tanggung jawab pada siswa dalam mengelola kelas ataupun berbagai proyek tertentu. Hal ini berfungsi untuk menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab setiap siswa. Yang nomor 4 ini sepertinya agak perlu dijelaskan dikit ya. Jadi siswa-siswa yang bermasalah, bukan bermasalah, yang mempunyai kelebihan tertentu, itu kita tidak apa-apa, Bapak Ibu, kita kasih tanggung jawab tertentu. Nah, misal, Bapak tahunya kelas ini diam. Kalau Pak yakin dengan kamu, tolong ya bimbing kelasnya. Itu tidak apa-apa, kasih tanggung jawab. Jadi mereka akan merasa, oh kelas ini punya aku dikasih tanggung jawab. Kalau kawannya nak keluar masuk, ditegur. Itu ya. 5. Memberikan layanan konseling dan dukungan mental untuk siswa yang sedang membutuhkan. Ini bukan tugas guru BK. Ini bukan tugas hanya guru BK, tapi kita sebagai guru juga perlu. Wali kelas, misalkan kelihatan siswa ini ada kendala apa, dipanggil, dirangkul. Kenapa nak? Kayaknya hari ini kurang semangat. Itu fungsi juga wali kelas ya. Yang keenam, memakai program sanksi positif dengan mengharuskan siswa memberikan kontribusi positif di sekolah. Contoh seperti layanan masyarakat atau proyek sosial. Nah, ini memberikan sanksi positif, artinya tidak perlu melakukan sanksi dalam bentuk fisik. Atau fisik itu seperti memukul, mencewer ya. Tapi sanksi sosial apa? Memungut sampah. Memungut sampah itu. Yang ketujuh, memakai pendekatan restoratif dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik. Hal ini mencakup mendengarkan semua pihak yang telah terlibat, kemudian mengidentifikasi dampak serta memulihkan hubungan pihak yang terlibat konflik. Ini saya rasa kita semua sudah kita terapkan. Kalau ada pihak konflik, kita tidak hanya BK, kesiswaan, tapi seluruhnya membantu semua dalam menyelesaikan konflik ini. Ini tidak perlu lagi saya rasa jelaskan. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tapi semua memiliki tujuan yang sama. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Masih banyak kita ini. Dikutip dari Merdeka Belajar, Joko Awal Suratto dan kawan-kawan 2002 halaman 115, ada 9 langkah pengambilan keputusan. Melandaskan nilai kebajikan yang bersifat universal yang telah disusun secara berurutan. Jadi dalam menurut Joko Suratto ini ada 9 langkah-langkah kebajikan universal. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Masalah yang diputuskan bukan masalah kecil dibesar-besar, sebaliknya masalah besar tidak boleh diabaikan. Jadi di sini masalah yang kecil jangan dibuat besar-besar. Kalau kita ini kalau masalah kecil, ini nggak dibesar-besarkan. Kalau bisa, masalah kecil yang ada pada siswa itu dihapus, dihilangkan. Tapi jangan juga kita biarkan masalah besar tadi, harus kita kecilkan. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat. Jika merupakan masalah pribadi, maka tidak perlu ikut campur. Nah, kalau siswa itulah di luar, tidak perlu kita ikut campur. Masalah pribadinya itu. Kalau dia dimarahi umatnya, nah itu perlu kita dengar. Itu urusan rumah tangga dia. Tapi jika masalah moral atau kemanusiaan, meski tidak terlibat, semua pihak harus menyumbangkan solusi. Nah, jadi maksudnya di sini
masalah kemanusiaan, misalkan itu di rumahnya ada masalah kebakaran yang baru terjadi di penantian, itu masalah kemanusiaan yang sangat sosial. Jadi kita harus berkontribusi walaupun tidak harus diperintah. Dengan cara apa ya? Mungkin kita menyumbang baju atau materi. 3, mengumpulkan fakta yang relevan. Fakta yang relevan ya, artinya fakta yang sebenarnya. Fakta yang melatar belakangi perilaku seorang harus ketahui agar keputusan yang diambil memenuhi rasa keadilan. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah siswa, kita tentu harus tahu dulu latar belakangnya masalah itu apa, penyebabnya apa. Jangan langsung ini salah. Mentang-mentang anak itu sering terlibat masalah, jadi kita langsung mengejas ini salah, anak ini pasti ini anak salah. Jangan, kita cari dulu terlebih dahulu. Atau kemungkinan anak tersebut belum tentu hari itu melakukan kesalahan. Mungkin dia ada di posisi di tempat yang salah dan waktu yang salah saja. Yang keempat, menguji benar atau salah. Menguji dilakukan untuk mendukung fakta yang ditemukan. Penguji dapat berupa ujian legal, regulasi, intuisi, publikasi, dan panutan. Jadi kita sebelum menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, kita uji dahulu, kita cari tahu kebenarannya dulu. Jangan langsung memutuskan ini salah, ini yang benar. Itu tidak baik ya Bapak Ibu. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Pengujian paradigma benar lawan benar. Maksudnya kadang kedua belah pihak memiliki kebenaran yang sama, sehingga perlu penajaman untuk melihat prioritas, contoh keadilan dan kasih sayang. Jadi kita contohkan dalam sebuah kasus, kalau si A ini merasa dirinya benar karena telah melakukan ini, si B merasa benar juga, saya sudah benar, saya datang kepada waktu segala macam. Tapi kita lihat selain keadilan di sana, rasa keadilan, kita lihat juga rasa kasih sayang kita. Kita sebagai seorang guru harus mempunyai rasa kasih sayang. Jadi jangan menyamaratakan hukuman. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Ada 3 prinsip penyelesaian dilema yang dipilih, yaitu end-based thinking, rule-based thinking, dan case-based thinking. Ini nanti saya akan berikan pada Bapak Ibu, karena 3 prinsip ini penerapannya cukup panjang, jadi kita langsung dapat saja. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Jika 2 pilihan solusi sama-sama tidak menguntungkan 2 pihak yang terlibat, maka saatnya mencari opsi ketiga. Kadang solusi tersebut di luar pihak terlibat. Nah, maksudnya di sini ya sebenarnya kita sudah paham kata-katanya. Jadi kalau dalam opsi-opsi yang sudah kita lakukan itu tidak mendapat solusi, ya tidak apa-apa mengundang pihak lain. Misal, kalau kita dalam mengendalikan, maksudnya itu mengontrol siswa di sekolah itu tidak mendapatkan solusi, tidak apa-apa kita memanggil pihak yang bisa terlibat, contoh kades, pihak kepolisian, itu bisa. Kalau disiplinnya itu kurang, kita panggil aja pihak kepolisian untuk menjelaskan tentang kedisiplinan, itu bagus juga. Yang kedelapan, membuat keputusan. Membuat keputusan ini membutuhkan keberanian. Keputusan mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi masalah harus diselesaikan. Yang penting dapat dipertanggungjawabkan secara normal. Ya benar ya. Secara umum setiap keputusan itu pasti ada yang tidak puas. Tapi keputusan itu harus kita hormati, harus kita jalankan. Kalau harus ya seluruhnya diuntungkan, ya gimana ya bilang? Susah. Pengadilan, contoh kita di pengadilan itu, pengadilan negeri. Tidak semua kedua belah pihak itu terasa terwakili. Tapi kita harus menghormati keputusan karena itu harus diselesaikan. Bila tidak diselesaikan, permasalahannya akan berlanjut dan akan panjang dan mengakibatkan lebih fatal lagi. Yang kesembilan, memilih kembali keputusan tersebut dan merefleksikannya. Membuat keputusan tersebut merupakan penutup. Keputusan tersebut dapat dilihat lagi untuk diresapi dan diambil pelajaran. Maksudnya ini
Selesai kita mengambil keputusan, kita mencermati kembali. Oh, keputusan ini benar tidak, untuk dijadikan pembelajaran untuk pengambilan keputusan berikutnya. Jadi jangan merasa oh sudah benar, jangan. Keputusan kita ambil mungkin ada koreksi. Bisa juga kita konsultasi dengan teman sejawat, rekan-rekan guru. Bisa juga kita komunikasi dengan kepala sekolah. Bu, sudah benar belum keputusan aku ini? Kalau kata ada perlu perbaikan untuk pengambilan keputusan berikutnya, kita perbaiki lagi. Oke, jangan selalu merasa keputusan kita ambil itu benar. Nilai-nilai kebajikan, contoh nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya ada 5, ini baru 3. Profil pelajar Pancasila, Improvement Years atau yang disingkat PYP, keterampilan hidup. Kita bahas dulu dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak kelihatan. Yang kedua, berkeanekaragaman global, gotong royong, mandiri dan kreatif. Yang kedua itu PYP, lebih singkat aja. Yang pertama toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati dan lain-lain. Itu masih banyak dari sana. Keterampilan hidup dapat dipercaya. Jadi keterampilan itu dapat dipercaya itu masuk dalam keterampilan hidup kita. Itu cara bergaul kita. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini yang kedua, yang selanjutnya 45 ya. Petunjuk seumur hidup. Peduli. Nah, kita sebagai manusia harus peduli, bekerja sama, keingintahuan, keluasan atau fleksibilitas. Artinya kita harus menyesuaikan diri, kesabaran, kehormatan, berinisiatif. Nah, berinisiatif di sini ya kalau ada kegiatan kita berinisiatif sendiri untuk segera membantu. Kalau ada masalah ya kita berinisiatif untuk membantu mencarikan solusi. Tujuan selanjutnya ya, kali ini banyak tujuan kebajikan penting. 1. Empati. Kalau empati wajib kita punya. Kalau tidak ada empati, mau gimana kita hidupin? Yang kedua, suara hati. Yang ketiga, kontrol diri. Yang keempat, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Itu 5 nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya 4, posisi kontrol guru. Nah, ini yang sangat perlu ya kita ketahui. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan oleh mereka, maksudnya mereka ini guru ya, dalam mengolah perilaku dan disiplin di kelas. Setiap posisi akan memberikan dampak signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Setidaknya ada 5 posisi kontrol guru yang umum digunakan oleh para guru dalam mengolah pembelajaran di kelas, mulai dari yang bersifat otoriter hingga yang lebih kolaboratif. Lantas apa saja kelima posisi kontrol tersebut? Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum, seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru yang dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara mereka sendiri. Penghukum seringkali menggunakan ucapan seperti patuhi saya atau awas atau kamu selalu saja salah. Nah, ini ada tidak kita guru sebagai sini? Saya rasa tidak ada yang selalu mengejas siswa seperti ini. Ini artinya guru sebagai penghukum bertindak otoriter. Jadi kalau tidak melaksanakan apa yang diucapkannya itu salah, sehingga siswa tidak bisa merefleksikan apa yang ingin mereka sampaikan. Posisi guru yang kedua itu
membuat merasa bersalah. Posisi ini, guru menggunakan kata-kata yang lembut untuk orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Mereka mungkin mengatakan hal-hal seperti, ibu sangat kecewa pada kamu, atau berapa kali saya ingatkan kamu. Pendekatan ini dapat menyebabkan siswa merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang mereka sayangi. Nah, ini sering diterapkan oleh Ibu Mary. Siswa kalau ngadap Ibu Mary itu gak nangis, benar kan? Maaf ya, Ibu Mary jadi contoh, karena Ibu Mary ini sudah merasa yang menerapkan pembuatan rasa bersalah. Jadi kita rangkul siswa, seperti yang rangkul siswa, kita ajak komunikasi yang baik. Bila dia melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas, kita beri kata-kata yang membuat dia luluh. Karena yang sebenarnya hukuman yang paling berdampak ke depannya itu sebenarnya hukuman yang mengenai hati. Kalau sudah mengenai hati, insya Allah ke depannya siswa itu akan berubah dan mengingatkan kata-kata kita itu. Itu yang sebagai kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ya, teman. Guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk memengaruhi perilaku. Mereka bisa menggunakan humor, hubungan yang baik dengan siswa untuk mencapai tujuan mereka. Ada risiko tapi Bapak Ibu. Siswa menjadi ketergantungan pada guru tersebut, merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Nah, jadi ada positif negatifnya. Ya, jadi kita bisa mengajak siswa itu sebagai teman, tetapi harus dibatasi. Jangan sampai membuat siswa itu ketergantungan kepada kita sebagai guru. Bila dia mengalami kesulitan, kita bantu, oke. Tapi jangan berterus, kita bimbing. Sebenarnya jangan dibantu, kita bimbing. Coba nak, kalau misalkan hitungan 1 kali 1, coba 1 tambah 1, itu salah. 1 tambah 1 itu jadi 2, sedangkan 1 kali 1 itu tetap 1. Kita berikan solusi, jangan kita yang menuliskan hasil. Oke, lanjut. Yang keempat, sebagai pemantau. Seorang pemantau adalah orang yang menjaga ketertiban dengan memberlakukan hukuman atau akibat. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Kalau kita ini bisa ya kita jingkai yang ini kita pantau, kita semuanya sumi memantau semua. Jadi kalau siswa itu ini jam berapa ini, ngapa masih di luar, itu kita sudah sebagai pemantau. Sebagai pemantau, apa yang dilanggar siswa itu sudah kita tahu. Selanjutnya, guru yang berperan sebagai pemantau juga memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk perasaan ini di masa depan. Jadi biasa ini kalau guru-guru sudah memantau, mereka akan melapor kepada wali kelas dan wali kelas mencatat, tetapi guru tersebut juga mengingat, mencatat dalam diri. Tidak perlu di buku, tapi ingatannya itu sudah pasti. Misalkan si Jack telat, ya seluruh guru itu paham ini Jack ini sudah telat berapa kali, sekarang masih diterapkan. Harus tidak lebih proses. Jadi wali kelas wajib memanggil, merangkulnya terlebih dahulu, menanyakan kenapa Jack bisa telat. Mungkin motornya rusak, kita tidak bisa, kalau itu musibah. Kita itu tadi balik lagi, kita harus memberikan hukuman sesuai dengan salah satu kasih sayang. Jangan menyamaratakan dengan siswa yang telat karena sengaja dengan karena ada musibah. Yang kelima, posisi guru sebagai manajer ya. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku. Maksudnya kolaboratif ini ada yang tahu, Bapak Ibu? Kolaboratif
kolaborasi. Saling iya bekerja sama, saling bekerja sama. Tapi di sini maksudnya itu saling bekerja sama dengan siswa. Ya benar, sharing. Sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur diri dan bertanggung jawab atas ketidaksendiriannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita sebagai manajer, kalau di suatu perusahaan kita manajer, tidak terus kan kita harus pantau bawahan kita, harus mengajar, tidak. Kita sudah memberikan arahan, selesai. Tinggal mereka melaksanakan. Apabila tidak sesuai dengan keinginan, kita melakukan refleksi, perbaikan bersama. Tapi tidak dalam bentuk hukuman ya Bapak Ibu, apalagi bentuk hukuman fisik. Selanjutnya, memahami 5 posisi kontrol ini akan membuat guru dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan situasinya. Mereka juga dapat memberikan pendampingan yang efektif kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan baik akademik maupun non akademik. Ya sudah, kita selanjutnya yang kelima, materi kelima itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita sudah terapkan, tetapi kadang kita tidak menulis, kita tidak buat dalam ini kelas ya. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membudayakan budaya positif. Di sekolah, keyakinan ini akan membantu siswa untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Maksudnya di sini, Bu, Bapak, ini keyakinan kelas itu dibuat sendiri oleh siswa, bukan peraturan. Kalau peraturan itu kan ditentukan oleh pihak sekolah, oleh guru. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa. Keyakinan kelas bukan kata-kata mengancam, tapi memberi motivasi pada diri. Cara membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama, ini bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru dan wali kelas di kelasnya masing-masing. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang diinginkan. Nah, contoh, saya akan datang tepat waktu. Itu salah satu keyakinan untuk bisa mematuhi. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Selesai mereka membuat keyakinan kelas mereka satu-satu ya. Keyakinan kita kumpulkan, kita sama-sama yang mana bisa diterapkan di kelas kita, keyakinan kelas ini. Yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang paling penting. Yang tidak penting bukan diabaikan, tapi kita simpan untuk diterapkan ke depannya. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Jadi apabila sebelumnya kata-katanya masuk harus jam 7.30, itu peraturan kelas kan, tapi kita ubah kata-katanya menjadi kami yakin kami bisa datang ke sekolahan jam 7.30 paling lambat. Nah, jadi keyakinan mereka sendiri. Jangan membuat kata-kata seperti ancaman. Beda. Sekarang di situ dikatakan antara keyakinan kelas dengan peraturan sekolah itu beda. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas dengan seluruh warga kelas. Jadi kalau sudah keyakinan kelas itu sudah terkumpul dan sudah disepakati, ya kita cek kembali. Nah, yakin ini yang bisa diterapkan? Benar Bu, Pak. Nah, kalau sudah sepakat semua, baru kita terapkan di kelas. Jangan Bapak Ibu yang menentukan. Yang ini yang bisa diterapkan yang ini. Ya. Tapi jangan perlu dilepaskan Bapak Ibu. Ini kan namanya kolaborasi antara siswa dan guru. Contoh keyakinan kelas. 1. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. 2. Piket kelas dilakukan lebih awal. 3. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah.
Yang keempat, berperilaku sopan santun dan saling menghargai. Yang kelima, dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Kalau sekolah kita insya Allah tidak ada ya, karena kita ada peraturan dilarang bawa handphone karena dampak negatifnya lebih luas. Yang keenam, menjalankan keyakinan dan ajaran agama. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dan merawat fasilitas kelas. Yang terakhir, menghargai dan mendengarkan guru. Ini semua keyakinan kelas. Masih banyak lagi contoh-contoh keyakinan kelas, tetapi cukup 8 ini aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita lanjut materi yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sudah saya coba terapkan. Nanti kita di akhir materi nanti kita coba tonton video yang saya buat. Jangan ditertawakan ya Bapak Ibu, karena tidak biasa acting depan kamera. Itu secara normal saja. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kedepannya dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu siswa memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan diri setelah melakukan kesalahan. Dengan pendekatan restitusi, pada saat siswa berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak siswa berefleksi atas perbuatan sehingga dapat memperbaiki kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Langkah-langkah dan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. 1. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas adalah tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi kedepannya jadikan pengalaman dan pembelajaran. Kita yakin bisa menyelesaikan masalah ini. Itu menstabilkan identitas. Contoh kasus, seorang siswa yang selalu membolos sekolah, guru mendorong siswa untuk berefleksi, untuk menyadari bahwa tindakan salah satu membawa konsekuensi, bisa tidak naik kelas, tidak mendapat pelajaran, lalu membawa siswa memperbaiki kesalahan tersebut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Melakukan benar tidak dia melakukan kesalahan. Siswanya itu harus sadar dari kesalahan itu benar atau tidak. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan tersebut. Contoh kalimat yang dapat diterapkan dalam tahapan ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Biasanya sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya, tapi kita tidak sadar baik ini segitiga restitusi. Sudah kita tanyakan sama siswa. Kalau siswa itu bermasalah kita tanya. Dalam bahasa kita itu ngapui nak, kau pasti melanggar lagi. Nah itu sudah kita, tapi kita tidak sadar kalau proses kita ini segitiga restitusi tapi belum lengkap, baru sepotong, baru separuh. Contoh kasus, pada siswa yang sering terlambat di sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggalnya jauh dari rumah, tidak punya kendaraan, atau membantu orang tuanya. Guru lain bersama-sama siswa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kita contohkan di sekolah kita dulu, Meriam. Contohnya Rizky Nuhari dulu. Alasannya dia telat itu karena mengantar adiknya sekolah dulu. Benar ya? Saya masih ingat kasus itu. Jadi kita sebagai guru memberikan solusi. Nah, kalau misalkan harus mengantar adiknya sekolah, bangunkan lebih cepat adiknya. Bangunkan lebih cepat dan antar lebih pagi lagi, biar rizkinya itu tidak datang sekolah terlambat. Kita harus memberi solusi. Jangan cuma hanya bisa menghukum karena dia telat, tapi tidak mencari tahu terlebih dahulu penyebabnya itu. Kalau sudah tahu, kita membantu mencari solusi. Oke.
Oke, tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib. Contoh kalimat yang diterapkan dalam tahapan ini, apa kira-kira nilai yang telah disepakati di sekolah, tapi misalkan si A melanggar, seperti itu. Jadi kalau kita sudah membuat kesepakatan sekelas, misal dia membuang sampah sembarangan, kita tanyai, kira-kira nilai-nilai kesepakatan kelas kita apa yang sudah dilanggar? Dan saya membuang sampah sembarangan, Bu. Nah, itu dia sudah menyadari. Menanyakan keyakinannya. Contoh kasus, pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantu berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah. Nilai ini bisa jadi nilai keyakinan kelas, nilai kebajikan tadi ya di sekolah, serta membantu berefleksi apa yang ingin dicapai, akan seperti apa di masa yang akan datang, lalu apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi selain mereka menyadari kesalahannya, mereka mencari solusi sendiri, ke depannya seperti apa. Mencari solusi sendiri ke depannya seperti apa. Kalau tadi makan buang sampah sembarangan, solusinya ke depannya akan mengantongi atau memegang sampai ketemu dengan kotak sampah. Itu solusi sendiri. Tapi yang diucapkan oleh siswa tersebut, jangan kita hanya mengarahkan saja. Oke, kita coba tonton video sedikit ya Bapak Ibu. Oke. Contoh kasus, saya mendapat laporan dari Bu Silva. Beliau melaporkan kepada saya bahwa Emilia memakai seragam yang tidak sesuai dengan peraturan. Pakaian yang dimaksud adalah seperti yang berbeda. Yang dipakai pada hari Senin dan Selasa warna abu. Tapi pada saat Selasa, Emilia memakai rok abu-abu tapi dasar levis. Memang arus lintas tindak tersebut tidak nampak. Tapi apabila diperhatikan lebih jeli, perbedaan rok dasar dan levis sangat berbeda. Oke, Bapak Ibu, itu salah satu contoh kasus nyata tanpa dibuat-buat. Saya mendapat laporan dari Ibu Silva hari Selasa dari Ibu Silva ya. Emilia kelas 10 2 ya. Emilia kelas 10 2 ini memakai rok abu-abu. Secara kasat mata
kita melihatnya warnanya sama dengan rok abu-abu biasa. Tapi pada saat kita teliti lebih jeli, oh rupanya itu sepan lepek, rok lepis. Rok lepis, Bapak Ibu. Zaman semakin modern, pakai pakaian semakin maju, ya. Jadi kita harus hati-hati, lebih teliti. Nah, ini kesempatan. Saya ada tugas demonstrasi konseptual. Ini ada kasus, langsung saya panggil Ibu Silpa. Pada saat itu ada ya Bu ya. Kebetulan Ibu Silpa wali kelasnya, jadi beliau melapor dan saya langsung buat video. Dan dalam buat video ini saya bukan acting sini tidak, tapi saya Pak rekam sebagai bukti kalau kau sudah Pak proses. Jadi pas pertanyaan itu spontan baik jawabannya. Oke, karena ini di akhir materi, kira-kira kita ini kan berefleksi, akhirnya berefleksi. Ada tidak Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau masukan atau apalah yang bisa diterapkan di SMA ini? Oke, baiklah, kepada Bapak dan Ibu peserta audiens presentasi Pak Febri pada pagi hari ini, jika ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi, memberikan kritik ataupun saran, saya persilakan. Masih tunggu ini Bapak Ibu. Dari sekian ini, masa tidak ada? Ibu nak bertanya. Pertanyaannya mungkin dari apa yang kita game itu tadi Bang. Dari game ini kan tebakannya selalu salah. Apa dia maknanya Pak Febri? Yang badannya beda, palanya beda itu apa itu maknanya? Tolong dikasih tahu biar kami paham maksud dan tujuannya itu apa. Karena ice breaking itu kan penyegaran kan. Itu saja. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Di luar perkiraan. Sangat di luar perkiraan tadi. Mau nanyakan keyakinan kelas, nilai kebajikan, nanyakan ekspresinya. Mantap untuk kepala sekolah kita ini. Tujuan dari ekspresi ini, Bapak Ibu, terutama Ibu kepala sekolah, yaitu kita jangan hanya melihat sekali lintas. Karena kalau kita hanya melihat satu kali, belum tentu benar apa pandangan kita. Kalau kita menghadapi orang yang sudah berpengalaman dengan sekali lintas, oh ini sudah ini, belum tentu Bapak Ibu ya, belum tentu. Karena orang yang berpengalaman ini mungkin tampilannya sederhana, iya, acuh cuek. Kita menganggap dia ini di sekolah saya ini, belum tentu. Tapi Bapak Ibu, mereka yang berpengalaman, mereka yang punya wawasan biasanya penampilan sederhana. Pada saat mereka menunjukkan jati diri mereka, kita akan terpana. Rupanya apa yang kita bayangkan itu berbeda, tidak sesuai. Contoh ini, badan besar, positif pikiran kita ini gajah kan? Positif gajah. Ya, ukuran seperti ini bukan tiada hewan lain ya selain gajah. Badak itu kakinya kecil. Kan? Tapi pada saat kita lanjutkan, oh bebek ternyata. Jadi jangan menilai seseorang itu hanya sekali. Jangan sekali. Itu dari ekspresi ini. Tapi tujuannya selanjutnya itu ya sebagai ya hiburan biar kita tidak terlalu tegang. Oke. Oke, sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu kepada Ibu Rusmina. Bagaimana Ibu jawaban dari Pak Febri? Sudah cukup? Oke, cukup.
Oke, baiklah, untuk sesi tanya jawab sekaligus refleksi kita hari ini sudah selesai dan kita tutup. Untuk selanjutnya, sebelum acara ini kita tutup, kita akan berdoa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Pak Takwir SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah SWT agar apa yang kita lakukan pada hari ini dalam kegiatan ini diridhoi Allah SWT. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwaffiq kama yukafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Kegiatan kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu ya Rabb. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Allahumma ya Qudus ya Salam ya Allah, Maha penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikanlah kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu. Generasi yang berkualitas agar membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu yang selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah ya Arsil Azim ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau lah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa bersama tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat serta barokah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan melafalkan lafal